Udah bisa teriak Gri. Nyobain. Karena akhir pekan, kita coba beralih dulu yuk. Yuk. Dari berita politik kita beralih ke berita infotainment. Nah, karena channel yang paling ramai itu kalau nggak politik ya berita politik, berita infotainment. Karena ramai dan kebetulan akhir pekan, saya ajak Anda untuk nyimak berita infotainment sejenak di sela-sela sidang kasus Tifa dan Roy Suryo. Tapi tentu infotainment ini juga masih ada hubungannya dengan kelompok-kelompok ini. Tahukah kalian bahwa kelompok-kelompok ini yang terus tampil di TV, yang sering kita lihat di media sosial, tampil di mana-mana, di Polda Metro dan di TV-TV swasta lainnya. Kelompok-kelompok ini adalah orangnya itu saja. Nah, yang lebih mengerikan dari yang mereka klaim bahwa pejuang kebenaran, pemburu ijazah palsu, pejuang keadilan, diduga ada pasangan selingkuh. Terjadi 8 pasangan selingkuh di antara mereka. Mati. Mengerikan nggak nih? Mengerikan. Gri, kamu jangan sembarangan nyebar hoax, Gri. Emang lu tahu pada saat dia wik-wik? Nah kan buktinya harus seperti itu. Ya enggak juga, tapi setidaknya kalau ini disampaikan oleh orang dalam mereka sendiri dan mereka juga tahu ketika itu, apa ini tidak mengerikan? 8 pasangan selingkuh yang ada di kelompok pejuang kebenaran dan pencari keadilan serta pemburu ijazah palsu. Tapi kita pada kali ini membongkar kemunafikan mereka, ya, yang selalu menguliti moralitas orang lain padahal moralitas mereka hina sehina-hinanya, rendah-rendahnya. Ya, kenapa saya bilang kayak gitu? Ya karena saya tahu kemunafikan mereka, perjuangan bergerak keadilan hanya untuk cover story perselingkuhan mereka. Wait. Mati om. Nah, ini mulai terbongkar satu persatu. Allah membukakan mata-mata kaum keledung dan kelompok-kelompok kadal gurun atau kadron supaya mereka terbuka mata hatinya. Kalau juga nggak mau terbuka mata hatinya, itulah janji Allah dalam Al-Quran. Sumum bu'mum umyum fahum la yarji'un. Mereka tuli, mereka budek, mereka picek. Dikasih tahu, tidak dikasih tahu sama saja. Mereka tidak akan percaya. Ini kelompok-kelompok kadrun. Dan mereka hanya mau percaya kalau dari kelompoknya saja event itu kebohongan. Kalau dari kelompok di luar mereka, walaupun itu kebenaran, mereka tetap menutup mata hatinya. Inilah kelompok-kelompok kadrun, golongan orang-orang munafik yang dinas dalam Al-Quran. Jadi kata Rismon, orang-orang munafik katanya orang-orang yang bicara moralitas, pencari kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Mereka sendiri adalah moralitasnya parah. Diduga kuat terjadi perselingkuhan. Di antara mereka ada 8 pasang. Gila nggak? Siapa Gri? Nanti, sabar. Nama Gri. Iye, sabar. Ya. Kenapa saya tahu? Ya karena diceritakan mereka. Ya, ada juga dari antara mereka yang tidak setuju kok perjuangan ini untuk perselingkuhan mereka. Nah, itulah mereka cerita segala macam kepada saya dan juga sebagian saya alami dan lihat sendiri. Kenapa bisa ketahuan? Karena Rismon ada di dalamnya waktu itu. Rismon tahu sendiri, Rismon diceritakan di antara mereka. Bahkan beberapa case, beberapa momen Rismon tahu sendiri. Maksudnya wik-wik di depan Rismon, ya nggak kayak gitu juga kali. Tapi minimal mungkin dia janji pergi berdua, kemudian Rismon tahu misalnya.
Lo kalau pergi berduanya makan kan ya nggak masalah, Kri. Terus untuk membuktikannya gimana? Ya jangan nanyanya ke gua. Kalau Rismon sudah ngomong seperti itu dan waktu itu Rismon ada di lingkungan itu, kok ya 99,9% mengandung kebenaran. Coba terlepas ini benar atau salah, kita lanjut dulu cerita Rismon yang sebenarnya. Jadi setidaknya ada 8 pasangan diduga selingkuh ini, ya. Bukan diduga saja, diduga kuat, ya. Yang pertama RH dengan TT. Nah, ini yang sudah viral, kalian tahu lah itu, ya. Betapa munafiknya mereka itu. Wait. Udah mulai nama-nama ini. Gila. Hai Rismon, lo pertanggungjawabkan lo ya. Tapi saya yakin kalau Rismon sudah ngeblas seperti ini, ya dia berani pertanggungjawabkan. Perkara nanti pertanggungjawabannya dibantah, omongannya dia sendiri, itu soal lain. Kemunafikan mereka adalah satu pasang selingkuh antara RH dan TT. Sama, Kri. Kata Rismon, ya sudahlah, kalian tahu sendiri itu siapa, katanya. Ayo. Yang namanya disebut, yang merasa mempunyai inisial RH dan TT, kata Rismon ini adalah pasangan selingkuh di kalangan mereka yang sudah tidak asing lagi, katanya. Mati ya. Siapa lagi, Mon? Teman-teman langsung komentar ya. Siapa kira-kira RH dan TT? Saya sendiri nggak tahu. Kri, lu jangan pura-pura nggak tahu, Kri. Loh, nggak tahu lah. Saya juga nggak tahu, nggak ada di lingkungan mereka, nggak deket, kenal pun nggak setiap hari sama mereka. Kalau yang setiap hari sama mereka kemudian mereka menjadi tahu, nah itu sangat mungkin. Tapi kalau kemudian orang kenal enggak, ketemu enggak, berteman enggak, kalau tiba-tiba merasa tahu, ya aneh. Terkecuali kalau bisa mendapatkan barang bukti, foto atau video misalnya. Ya itu soal lain. Siapa lagi, Mon? Ya, yang kedua AS dan WN. Nah, kalian tebak-tebak lah itu, ya. Saya kasih kode aja gitu kan. Ya. Tarmon. Lu kasih kodenya cuman inisial doang. Lu mesti kasih clue lain, Mon. Jadi tebak-tebaknya orang juga tahu itu. Ah, kau kasih tebak-tebak hanya inisial. Susahlah kita. Kalau RH sama TT ya mungkin kita masih bisa tebak. Kalau AS kita masih bisa tebak, Mon. Tapi kalau WN pasangannya, nah kita nggak bisa tebak. AS-nya ini cowok apa cewek? Nah, mestinya dikasih clue begitu loh, Mon. Cowok lah, Gri. Oh, berarti itu. WN-nya yang cowok apa cewek? Kasih clue lah, Mon. Cewek lah, Gri. Oh, nggak tahu. Biar ya. Pasangan selingkuh kedua adalah AS dan WN, kata Rismon. Yang ketiga siapa, Mon? Yang ketiga IA dengan WB. Kalau orang-orang di sono itu sebelah sono udah paham itu ya. Kode-kode ini udah paham nih. Yang ketiga IA dan WB. IA dan WB. Mon, lu jangan orang kasih ngeliat video lu jadi berpikir keras, Mon. IA ini cowok, WB ini cewek atau seperti apa? Atau dua-duanya cowok? Atau dua-duanya cewek? Yang bener dong, Mon. Ini bener-bener infotainment yang menuntut penonton berpikir keras memecahkan teka-teki ini. Kalau ada yang tahu tulis ya, inisial IA dan WB. Kira-kira siapa, pakai kode-kode juga nggak apa-apa. Atau pakai clue-clue yang bisa menggiring atau mengerucutkan ke nama seseorang. Tapi awas, jangan sampai fitnah. Karena kalau kita memfitnah,
itu kembalinya atau jatuhnya ke diri kita sendiri. Hati-hati, jangan ikuti kelompok-kelompok mereka. Mereka adalah para pemfitnah ulung. Mereka itu adalah jago-jago fitnah semuanya, tak terkecuali. Mon, yang nomor 4 siapa, Mon? Yang keempat, NNS dan HC. Ya, ini pemilik akun besar ini, akun YouTube besar yang sekarang selalu cari duit dari isu jasa ini. 500 ribuan lebih apanya subscribernya tiap hari, cari makan lewat menjelek-jelekkan Pak Jokowi dan saya tiap hari itu. Nah, NNS dan HC ini lebih paling parah ini. Ya, 7-Eleven, bukan hanya selingkuh, 7-Eleven alias kumpul kebo. Saya pun ditipu sama dia. Ya, sejak pertengahan tahun lalu, ya si pasangan kumpul kebo ini, ya bersama saya terus, gitu. Kalian tahu lah, lihat aja Bali Academy, sama saya terus orang ini dua dan mengaku sudah suami istri. Ya, kalau nggak salah bersama saya sejak Juni atau Juli 2025 sampai awal 2026. Ya, mereka berdua ini, ya, si pasangan ini ternyata adalah 7-Eleven, kumpul kebo, belum nikah. Ternyata si cowoknya pun sudah punya istri dan anak. Bayangkan itu, bersama saya mengaku sudah menikah padahal kumpul kebo. Kalau saya tahu itu sudah saya usir, itu nggak mungkin saya bawa itu mereka penipu itu. Ya. Kalian tahu lah itu. Ya. Bayangkan baru bulan 12 yang lalu katanya nikah siri. Coba bayangkan. Berarti saya ditipu setengah tahun sama dia. Padahal kemana-mana sama saya itu. Seolah-olah saya menyetujui sifat kumpul kebo mereka itu. Ya. Parah, moralitas apa kayak gitu mengurusin orang lain. Ya, dia aja kumpul kebo. Parah itu NNS. Ya, yang keempat itu NNS dengan HC. Wait. Nah, kalau panjang lebar begini penjelasannya rada mengerucut, Mon. Ini rada mengerucut, Mon. Apakah yang Anda maksud orang ini tapi perempuan, cewek? Pertanyaan ini, apakah yang Anda maksud cewek ini yang sering nge-host termasuk mewawancarai istri Rismon? Benarkah itu? Oke. Nah, NNS dan HC. NNS ini cowok atau yang cewek? HC ini yang cowok atau yang cewek? Kalau Rismon kasih clue bahwa dia adalah YouTuber atau punya channel cukup besar dan mereka makan dari menghina Pak Jokowi, channel tersebut subscribernya 500 lebih. Kalau saya boleh koreksi sekaligus bertanya, Mon, 500 apa 600, Mon? Atau mungkin 606.000. Yang bener, Mon. Apakah ini juga channelnya yang namanya sempat berubah dari dulu pendukung Anies, namanya adalah Langka Manis? Langka itu bahasa Cirebon, tidak ada. Manis itu ya manis, jadi tidak ada manisnya gitu. Yang dulu pendukung Anies, nama channelnya adalah Langka Manis, terus kemudian sekarang berubah menjadi Langka Update. Apakah itu yang kamu maksud, Mon? Ini pertanyaan supaya lebih jelas lagi. Oh iya. Bukan. Iya, Gri. Gimana sih? Apakah itu yang lu maksud, Mon? Soalnya penjelasan lu panjang lebar sudah mulai mengerucut. Gila. Rismon, oke, keren, Mon. Bongkar lagi, Mon. Lu punya banyak pegang rahasia, percuma juga lu, Mon. Sekarang berseberangan dan lu diserang terus. Kalau lu juga nggak ganti menyerang, Mon. Lu yang merasa dibohongi dengan pemilik channel ini gitu maksudnya.
Kalau itu yang lu maksud, berarti subscribernya bukan 500, Mon. Lu bilang sih 500 lebih ya. 600 kan 500 lebih juga. Nah, itu subscribernya 606. Sampai dengan hari ini, Mon. Oke. Tapi kalau bukan, ya berarti yang channel lain. Saya belum ngerti, belum tahu. Oke. Siapa lagi, Mon? Berikutnya yang kelima, AK dan S. Ya, AK dan S. Siapa, Mon? AK dan S, Mon? Lu makin sulit lu ngasih teka-tekinya kemari-mari. Ini adalah AK dan S diduga pasangan selingkuh yang kelima. Banyak amat, Mon. Lanjut, Mon. Yang keenam, X dan MS. Yang ketujuh, MA dan LI. Yang kedelapan, US dan AH. Rismon udah kayak penyidik Pes Krompen mengumumkan para tersangka. Mon, jangan kasih lempar begitu saja. Kalau mau fair, kasih dong cluenya. Kayak yang tadi tuh. Pasangan diduga selingkuh X dengan MS. MS itu yang punya channel apa enggak, Mon? MS itu laki apa perempuan? Kalau MS laki, ya kita langsung dapet gitu ya. X dengan MS. X siapa ya? Kok ada X ya namanya ya? Wis keren ini Mon ini. MS siapa, Mon? Kalau cowok sih kira-kira kita tahu gitu ya. Kalau cewek kita nggak tahu, Mon. Kemudian MA diduga selingkuh dengan LI. Aduh, makin jauh lagi nih analisa kita nih. Karena kita bukan orang-orang yang sehariannya ada di sana, jadi nggak kenal ya. Kemudian diduga pasangan selingkuh yang ke-8 adalah US dan AH. Mon, sekali lagi, kalau lu cuman lempar nama begini ya rada sulit, Mon, analisanya. Lu kasih clue lain dah. Jadi orang gampang memahaminya. Tapi apapun teman-teman yang tahu, tolong tulis di kolom komentar. Tapi jangan menuduh, jangan memfitnah ya. Tetap pakai inisial atau clue-clue yang lain. Menghindari dosa. Tujuan tidak benar itu namanya memfitnah. Dan itu impact-nya ke kita sendiri. Kalau kadrun nggak peduli yang kayak gini-ginian. Wow, rajin banget dia kalau kadrun. Langsung fitnahan terus-terusan digoreng. Itu karakter kadrun. Nah, kalau Muhammadiyah ngelihat ini, kemudian masih menjadi tim hukum Muhammadiyah membela Roy Suryo Tiva dan Ngebersamai berjuang bersama-sama dengan kelompok ini, lantas bagaimana organisasi Islam kemudian membela kelompok yang di dalamnya diduga kuat terjadi perselingkuhan. Sekaligus Dem Samsudin, kalau ngelihat video ini, moralitasnya pada di mana kalau benar seperti ini? Ya, karena ini masih diduga. Tapi setidaknya kalau dugaan-dugaan seperti ini kan lebih baik kalian menghindar daripada terus mendukung. Pun demikian tokoh-tokoh lain yang tergabung dalam pembenci Jokowi yang terus-menerus mendukung kelompok-kelompok ini, moralitas kalian di mana? Ya, terjadi diduga perselingkuhan 8 pasang. Jadi gimana kalau seperti ini? Kalian masih mengatasnamakan kebenaran, masih mengatasnamakan moralitas, keadilan, dan perjuangan. Perjuangan apa? Perlu perjuangan kok diwarnai wik-wik. Perjuangan apa kalian? Masih ada nggak, Mon? Agak Giri, dengerin Giri. Jadi pasangan-pasangan kumpul perselingkuhan dan kumpul kebo dari pergerakan perjuangan keadilan dan kejujuran. Moralitasnya aja nggak dilurus, tapi ngurus moralitas orang lain. Ya, ada yang udah punya istri, ya, ada yang kumpul kebo. Aduh,
Ada punya anak istri, ini rata-rata itu udah punya anak istri itu. Ya. Selingkuh, tapi sering hadir di situ untuk menutupi, kan bisa dia. Papa lagi apa ini? Bergabung dengan RRT, menegakkan perjuangan dan keadilan, gitu. Ternyata cover story untuk selingkuh. Ya, setelah itu check in. Oleh karena itu, saudara, ya, kalian jangan percaya ya pergerakan-pergerakan semacam itu. Wis, gawat. Ternyata Rismond tidak hanya berani berstatement bahwa mereka diduga selingkuh, bahkan diduga kuat, dan di ujung penjelasannya statement Rismond bahwa ternyata mereka check in. Kalau seperti ini kan setidak-tidaknya ya tahulah Rismond, karena memang ketika itu dia ada di dalamnya, ketika itu Rismond ada di kelompoknya sehari-hari. Sangat wajar kalau kemudian sekarang dia tahu apa yang terjadi di dalam kelompok ini. Silakan para keledung bantah ini ya. Atau para keledung masih juga mempercayai kelompok-kelompok ini sebagai kelompok-kelompok pejuang kebenaran, pencari keadilan. Masih bilang bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang bermoral. Namanya keledung, Gri, dia tetap membabi buta. Kalau senang, kalau sudah mendukung, tai ayam rasa coklat. Itulah kelompok-kelompok keledung budek. Tuh, keledung, kalian nggak bisa mikir panjang, kalian nggak bisa mikir objektif, kalian nggak bisa melihat kebenaran apa? Ya sudah, jangan memaksa orang untuk mau mengerti fakta dan penjelasan lu, Gri, biarin aja. Oh iya. Mon, sebagai penutup apa, Mon? Itulah faktanya, ya. Jadi, busuk moralitas mereka itu busuk. Simpulannya adalah, lu mau ngomong apa, kelompok-kelompok ini, moralitas kalian busuk. Kelompok-kelompok kadrun masih mempercayai kelompok-kelompok ini, masih menganggap kelompok-kelompok ini adalah pejuang. Masih, ya itu hak kalian. Masih lagi, oh ya udah lanjutin aja. Pokoknya kalau sudah tahu seperti ini, masyarakat yang waras mudah-mudahan berpikir panjang. Biarkan mereka-mereka yang doktor, profesor, cendekiawan masih mendukung mereka, udah biarin. Segelintir itu masih mendukung mereka, biarkan. Karena dasarnya mereka cari teman untuk sama-sama menyerang Pak Jokowi. Mudah-mudahan bermanfaat. Enjoy bersama Jingle Lagu. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran, hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa
masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, taring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.